gambar masjid yang ada dalam mushaf. Itu adalah gambar tentang bunyi ayat yang di situ adalah ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat yang kalau kita baca, kita disunnahkan untuk melakukan sujud. Sujud tilawah, sujud karena sebab membaca Al-Quran. Baik ketika kita baca Al-Quran di luar sholat, lagi ngaji di rumah sendiri, ketemu itu ayat-ayat itu ada di 14 surat dalam Al-Quran, ada bukan 14 surat, di 14 tempat, karena surat Al-Hajj ada 2. Nah itu maupun kita dalam keadaan sholat, kita baca, misalnya kita baca kalimat yang sering kita hafal lah, misalnya surat Al-Alaq. Setelah kita baca, ini kalau kita bacanya urut, juz 30 dari An-Naba, amma yatasaalun, kita baca ini 1 juz, ketemu surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujungnya ada kalimat ya. Wasjud waqtarib. Itu semestinya ya, ini tapi bukan wajib, sunnahnya begitu dia baca wasjud waqtarib, imam yang sholat itu langsung sujud. Mestinya dia sujud, kemudian setelah sujud dia bangkit lagi langsung berdiri meneruskan bacaan surat. Itu berarti dia baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu sunnahnya. Jadi dia baca surat, begitu wasjud waqtarib dia sujud, setelah itu dia berdiri lagi ya. Jadi nggak ada duduk di antara 2 sujud, nggak ada sujud 2 kali, sekali itu dia sujudnya baca. Dan yang dibaca disunnahkan membaca sajadah wajhiyah lilladzi khalaqas samawati wal ard, sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwalahu wa basarahu. Maksudnya Allah yang telah menjadikan menjadikan sujud ini sebagai sujud yang untuk mengagungkannya, memujinya, karena dialah yang telah menciptakan, membuat, membentuk semua yang ada di dalam kehidupan ini menjadi makhluk yang bersujud kepadanya. Nah, itu kita baca itu, atau kalau yang nggak hafal dia boleh baca sekedar bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dia tidak apa-apa. Itu disunahkan, itu namanya sujud tilawah, tapi hukumnya tidak wajib. Tapi kalau diamalkan itu pahalanya besar, karena itu merupakan bacaan yang kalau Nabi membaca Al-Quran ketemu ayat-ayat itu beliau selalu membacanya, selalu sujud. Makanya disebut sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, atau ada ayat yang bunyinya orang kafir tidak sujud, kita sujud. Itu di dalam surat Al-Insyiqaq ya. Idza syama'un syaqqat wa adza rabbiha waqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma tafallat. Itu di dalamnya ada kalimat yang berbunyi ya, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah ini gambaran tentang orang-orang kafir yang mereka kalau dibacakan ayat Al-Quran mereka nggak mau sujud. Nah kita malah sujud di situ, membuktikan bahwa kita umat Islam kalau Al-Quran dibacakan kita menyungkur sujud. Orang kafir orang tidak. Itu punya ayatnya, padahal hanya menjelaskan adapun orang-orang kafir adalah orang-orang yang kalau dibacakan Al-Quran itu mereka tidak mau sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, karena orang kafir mendustakan Al-Quran ini. Wallahu a'lam bima yu'un wa basyirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu, itu diteruskan sampai selesai. Jadi langsung sujud ya, itu namanya sujud tilawah, sujud karena sebab membaca Al-Quran, disunahkan sunnah muakkadah. Kemudian yang gini, surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, coba dilihat surat yang ke-9, satu-satunya surat yang tidak diawali dengan kalimat Bismillah. Mengapa demikian? Karena di surat itu Allah sedang marah, sedang murka.
Maka kalau sedang marah dan murka, nggak mungkin dikatakan Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang pada saat itu. Pada saat itu dengan kondisi itu terhadap orang-orang kafir ini. Karena bunyi ayat di awalnya berbunyi begini. Bara'atun minallah wa rasulih. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Tidak mau sama, tidak mendukung ilal ladina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik yang buat perjanjian dengan kalian tapi mengingkari perjanjian itu. Itu begitu, lagi marah, murka terhadap perbuatan orang-orang musyrik yang berjanji dengan Nabi, ikatan perjanjian, tapi mereka kemudian mengingkari perjanjian itu. Maka para ulama menyepakati di surat At-Taubah kita tidak dianjurkan membaca kalimat basmalah. Tapi apakah harus jadi istighfar? Sebetulnya tidak. Tidak ada keharusan kita beristighfar. Tapi kalau orang itu sudah merasa dia salah karena baca yang tidak semestinya, lalu dia istighfar biasa begitu, tidak apa-apa dia amalkan. Karena ini bukan sebuah kesalahan yang menyebabkan dosa, tapi ini hanyalah adab dalam membaca Al-Quran yang kita disunnahkan justru tidak membaca bismillah di situ. Jadi kalau di surat-surat yang lain disunnahkan baca bismillah, kalau di surat Al-Baqarah justru disunnahkan tidak baca. Kalimat bismillah tetap juga ada 114 bagaimana juga 114 Al-Quran, surah 114 surah dalam Al-Quran. Kalimat bismillahnya pun juga tetap 114. Di surah Al-Baqarah enggak ada, tapi diganti di surat An-Naml. Surat tentang Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah surat dari Nabi Sulaiman dan surat itu diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi tergantikan sebetulnya, ditempatkan di surat yang lain. Jadi jumlah bismillahnya juga tetap sama 114. Dan satu yang tidak boleh tidak kita harus baca, kalau di awal surah yang lain pun boleh dibaca boleh tidak, artinya sunnah. Tapi di surat Al-Fatihah itu wajib dibaca. Dan dalam surah Al-Fatihah itu adalah awal surat. Jadi ayat yang pertama. Coba perhatikan, semua Al-Quran menempatkan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, ketiga itu baru surat baru bunyi yang lain. Sedangkan di surat-surat yang lain Bismillah bukan nomor ayat yang pertama. Jadi dia sifatnya disunnahkan untuk dibaca. Sementara di surat Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca karena merupakan bacaan surat. Silahkan kalau ada lagi yang ingin. Ya, lihat di kaki-kaki 5 di warung-warung itu di bacaan Al-Quran, murattal Al-Quran itu bagaimana? Itu kita harus mendengarkannya, ya, memperhatikannya. Jawabannya iya. Mestinya kalau Al-Quran dibaca, karena dia bukan kitab biasa, kita harus menghormatinya. Harus diam, tenang, mendengarkannya, memperhatikannya. Walaupun kita nggak paham artinya, tapi harus dengarkan, perhatikan. Karena itu diperintahkan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 pada ayat 204. Itu dikatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan kepadamu, maka dengarkan dan perhatikan dengan seksama, dengan perhatian yang fokus, yang lebih. Yang dengan demikian, kalau kalian perbuat, kalian akan dapat rahmat karena itu. Jadi yang dapat rahmat mendengarkan Al-Quran bukan sekedar dengar sambil lewat. Makanya kalau kita masih ngobrol, jangan setelnya Al-Quran. Katakanlah kita naik mobil kan ada audionya. Kita ngobrol masih, tapi supaya kita nggak suka setel dangdut, setel apa misalnya, udah setelnya Quran. Tapi kita tetap ngobrol, itu keliru juga sebetulnya. Jadi sebaiknya ya kita tidak setel Al-Quran kalau kita tidak sedang mendengarkan. Kecuali kita lagi hening. Semua di dalam mobil itu lagi pada diam, lagi pada mau tidur, ada yang mau istirahat, tapi tenang, ada yang masih melek, terutama yang bawa mobil pasti melek, gitu. Ya ini pulang kampung nih misalnya, itu yang mobil pasti melek. Nah itu dia setel Al-Quran tidak apa-apa. Nah, itu boleh.
malah buat yang lainnya dia dengerin, kagum, senang, lalu dia tidur. Kayak seorang anak dibacakan hikayat itu sama orang tuanya tertidur, itu masih boleh. Yang tidak dibolehkan adalah kalau kita dengar Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran, kitanya acuh, kitanya tidak memperdulikan. Nah, ini namanya tidak menghormati kitab suci. Itu begitu. Jadi kalau ada di kaki 5 seperti itu, kita tahu, ya kita kalau bisa tegur, kita tegur orang itu. Karena bukan Al-Quran di setel orang dengar sambil lalu, bukan. Itu nggak betul malah. Kalau mau yang kayak gitu, mungkin lebih baik setelnya nasyid saja misalnya, atau syair-syair saja, atau bunyi instrumental misalnya, atau apalah. Jangan Al-Quran. Karena Al-Quran nggak boleh di setel kita dalam kondisi tidak mau mendengarkan Al-Quran. Itu namanya nggak menghormati Al-Quran. Saya kira itu ada dengan jelas yang terus terang. Tapi yang saya tangkapnya begini, Al-Quran itu adalah ini kitab suci. Dia tidak boleh keadaannya terpotong-potong tanpa maksud dan tujuan. Katakanlah begini, seperti ini, saya tulis, ini terpotong-potong. Dia tidak utuh jadinya. Tapi ketika kita tujuan yang menulis ini adalah untuk merangsang kita jadi tahu, ya, Al-Quran, kita jadi penasaran, ini ada di surat apa, kita jadi mau membaca Al-Quran, atau kita ngambil ini karena inilah hiasan yang terbaik ketimbang hiasan itu tulisannya apa, kata-kata puitis atau tulisan Einstein, tulisan siapa begitu istilahnya. Kita tulis tulisan yang Maha Pencipta, itu yang dimaksud, maka jadi boleh. Tapi kalau Al-Quran kita tulis, misalnya kita dagang, kita tulis Al-Quran di satu lembar khusus ayat kursi, ya, kita taruh di warung kita dengan tujuan ini Al-Quran ayat ini akan menjadi sebab dagangan saya laku misalnya. Itu yang tidak boleh. Mestinya dia kuasai ayat kursi, dia ngajak terus setiap mulai mau berdagang. Jadi wirid dia, setiap mau berdagang, saya baca ayat kursi dulu, baca. Jadi bacaan dia diresapi dalam hatinya, dia dagang akan tenang dan dia ingat Allah. Mudah-mudahan itu dia akan sukses dalam dagangnya. Itu bisa begitu. Tapi kalau ditempel, cuma sekedar maaf, jadi jimat, itulah seolah-olah, ya. Jadi ya kayak dulu tuh waktu ingat nggak zaman itu yang apa? Sundal apa? Bukan. Kolor hijau ya, kolor hijau. Itu di rumah-rumah itu semuanya ditulis itu. Ditulis potongan ayat kursi, potongan ini. Bukan ditulis mestinya, dibaca. Rumah itu Allah lindungi. Bukan ditulis. Kalau dia tulis dengan tujuan dia mau menghafal, dia belum hafal, itu boleh. Dan kalau dia sudah hafal, lepas lagi, tapi jangan terus-terusan ada di situ. Nah, itu boleh. Jadi katakanlah ada orang tulis ayat sepotong-sepotong di kamarnya, dia setiap hari tidur sambil lihat, jadi dia hafal bacaan itu boleh. Ada tujuannya untuk bisa dihafal misalnya. Jadi kalau dia tercecer terlepas begitu itu nggak boleh. Bahkan secara fisik pun, ini kalau Al-Quran misalnya dalam lemari itu, kita lihat ada Al-Quran terlepas, itu kita nggak boleh biarkan. Kita harus susun kembali, cari induknya, di mana dia terpotong, harus dicari. Nggak boleh dia terpisah dari Al-Quran induknya. Nah, kalaupun dia sudah tidak ada lagi, orang cari sudah nggak ketemu, bahkan Al-Qurannya sudah lusuh, yang seperti saya bilang pekan yang lalu, Al-Quran itu kalau sudah nggak utuh, boleh kita lenyapkan. Seperti misalnya caranya kita bakar, tapi bakarnya diam-diam. Jangan bakarnya depan masjid. Nanti sangkanya kita malah seperti orang Swedia itu. Bisa diserbu orang bakal Al-Quran. Bakal Al-Qurannya di rumah kita atau di pojok, nggak ada yang lihat, karena itu untuk pembersihan. Dia sudah nggak utuh lagi, atau pernah terbakar sisanya, udah kita bakar habis semuanya supaya hilang. Kita beli Quran yang baru lagi, itu yang lebih bagus. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu barangkali. Dan nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi saya kira cukup. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini sekali lagi Allah pilih menjadi bulan kita berpuasa
Karena sebab Al-Quran Allah turunkan di bulan ini. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghayati Al-Quran, dan akhirnya kita berpuasa yang lelah, letih itu kita rasanya tetap bertenaga. Karena apa? Kegembiraan hati kita karena kita mendapatkan peluang emas dengan mendapatkan petunjuk Al-Quran untuk menyelamatkan kehidupan kita. Senang. Jadi walaupun kita capek, capeknya nggak terasa capek. Persis sama dengan capeknya orang yang letih lelah berlari, ya, karena dia hendak mendapatkan hadiah. Atau lelah letihnya kita, katakanlah sekarang ini lagi zamannya, ini lagi musimnya nonton bola, ya, rame-rame, semuanya lari, semuanya jalan, semuanya bayar, semuanya kan capek, lelah, bayar gitu. Tapi karena senang melihat timnasnya misalnya mau masuk ke Piala Dunia, senang semuanya, itu nggak terasa capek. Makanya kita berpuasa Ramadan ini itu jadi istimewa. Kalau orang kayak ibu-ibu itu ada yang haid misalnya, berpuasa membayar hutang itu lebih berat daripada berpuasa di bulan Ramadan. Itu karena apa? Karena kebersamaannya nggak ada, dia sendiri puasa, ya, itu agak berat. Nah, di bulan Ramadan Allah kasih kemudahan. Itu semua karena Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Allah pilih Ramadan sebagai bulan kita diwajibkan berpuasa. Jadi sebetulnya intinya di situ, kenapa di bulan Ramadan Allah pilih? Supaya kita bisa merasakan ringan melakukan perbuatan yang sebetulnya secara fisik kita merasakannya berat, tapi Allah jadi mudahkan karena kita dimudahkan Allah dengan diturunkannya Al-Quran sebagai kitab yang menyelamatkan kehidupan kita semua. Jadi demikianlah barangkali bapak sekalian, sekali lagi Al-Quran adalah kitab suci kita, yang kitab ini tidak hanya sekedar bacaan buat kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, tapi lebih dari itu dia adalah kitab yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Jangan heran sampai dengan hari ini pun masih ada generasi kita yang bercita-cita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran ini menjadi sebuah kitab yang nantinya dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Cita-citanya mereka besar karena Islam dianggap sebagai agama global, tidak hanya agama bangsa Arab, ya, tapi juga agama Ajam selain Arab. Jadi tidak benar kalau diartikan juga Islam adalah agama impor dari Arab untuk umat Islam Indonesia. Itu keliru.